Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Bawaslu Kabupaten Mempawah senantiasa mengoptimalkan upaya-upaya bagaimana kita mencoba menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pelaksanaan pilkada ini agar bisa berjalan dengan tertib, aman, dan damai. Berbagai upaya juga kita lakukan, yaitu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Ormas OKP, bagaimana kami juga mengharapkan partisipasi dari semua pihak secara bersama-sama, karena pilkada ini adalah agenda atau gawai kita bersama. Berkali-kali kita sampaikan bahwa kesuksesan pelaksanaan pilkada ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu ataupun KPU beserta jajaran selaku penyelenggara pemilu, namun ini menjadi semua tanggung jawab kita bersama, baik dari pemerintah, kemudian KPU, Bawaslu selaku penyelenggara, dan semua komponen masyarakat. Kita secara bersama-sama menciptakan pilkada yang damai, sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, ini tujuan besar yang ingin kita dorong. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu seringkali melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudara, barangkali ketika diundang oleh Bawaslu, diharapkan untuk kita bisa bersama-sama hadir, kita menyamakan persepsi, kemudian pemahaman, menyatukan tekad kita bersama, sehingga ketika itu semua sudah terbentuk, maka kita bisa menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat yang barangkali tidak dapat terjangkau oleh kami selaku penyelenggara pemilu. Tentu informasi-informasi yang dihasilkan atau didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini bisa didesiminasikan atau disebarluaskan informasinya kepada masyarakat luas.
Nah, karena Bawaslu selaku pengawas pemilu tentu sasaran dari kegiatan Bawaslu adalah melakukan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, terkait dengan pelaksanaan pilkada ini yang menjadi objek dari pengawasan Bawaslu selain daripada penyelenggara pemilu itu sendiri, baik di jajaran Bawaslu maupun di jajaran KPU, juga mengawasi kepada peserta pilkada, yaitu calon-calon, kemudian tim sukses dan juga masyarakat. Nah, bagaimana kita berupaya menciptakan pemilu yang bersih, pemilu yang berintegritas. Nah, bagaimana kita menjaga agar yang sering terjadi di lapangan itu kita upayakan meminimalisir ya terjadinya praktek-praktek politik yang tidak sehat. Nah, seperti misalkan money politik, ya, kemudian adanya berita-berita hoax, kemudian ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Nah, ini yang coba bersama-sama kita redam. Coba bersama-sama kita antisipasi, jangan sampai ini bisa menimbulkan konflik secara horizontal di masyarakat. Nah, tentu dengan harapan ini kita bisa menjaga ya agar jangan terjadi gesekan di masyarakat. Karena ini semua juga masuk di dalam larangan ya. Kalau di dalam masa pemilihan, kalau sudah memasuki tahapan kampanye, maka poin-poin atau yang kami sebutkan tadi di atas itu merupakan bentuk dari larangan dalam pelaksanaan kampanye. Nah, kalau sudah masuk di dalam bentuk larangan kampanye, maka tentu ketika ini dilanggar, maka tentu ada konsekuensi hukum yang akan muncul. Salah satunya soal money politik tadi ya, saya singgung soal money politik. Nah, di dalam undang-undang pilkada, kalau di pemilu legislatif atau pemilu presiden, itu subjek hukum daripada money politik adalah para caleg dan tim kampanye yang terdaftar di KPU. Tetapi di pilkada, subjek hukum daripada money politik adalah setiap orang. Jadi bukan lagi pelaksana kampanye, bukan hanya calon caleg ya, bukan hanya calon presiden, tetapi di pilkada ini semua setiap orang kita ini di dalam ini merupakan subjek hukum daripada pelanggaran pilkada. Maka di dalam pilkada, larangan money politik, orang yang memberi dan yang menerima itu sama-sama bisa dijerat dengan hukum pidana pilkada. Nah, kalau di pemilu kan yang caleg memberikan itu yang bisa dipidana. Tetapi kalau di pilkada, yang memberi dan yang menerima uang daripada money politik itu bisa sama-sama dijerat ke dalam pidana pemilu. Nah, ini yang mesti kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga bagaimana inilah salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam mengurangi ya retensi terhadap money politik yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi barangkali tidak perlu banyak yang kami sampaikan ya karena acara akan segera kita mulai. Ini hanya sekilas informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit informasi ini bisa menjadi salah satu informasi yang bisa disampaikan kepada sanak keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Hanisa. Selanjutnya
Sambutan dan arahan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini oleh anggota Bawaslu Kabupaten Mempawah, Bapak Janurius SPDK. Kepada Bapak kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Tarino, Bacramin Kak Saruga, Basengat Kak Jabatan. Yang terhormat, PJ Bupati Mempawah. Kemudian yang kami hormati, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati juga, Kejaksaan atau bawah yang mewakili, kemudian kolega kami, rekan kami, Ketua Bawaslu yang kami banggakan, Ketua KPU minta maaf karena beliau ini dulu staf di Bawaslu, karena mendampingi saya kalau di kegiatan Bawaslu, minta maaf. Jadi merasa masih di Bawaslu, minta maaf Ketua. Ya. Kemudian yang saya hormati Kadis Swimpo. Kemudian Bapak Kasat Pol PP, beliau ini camat kami dulu ya juga. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan dari partai politik yang sudah hadir memenuhi undangan kita hari ini, rekan-rekan Ormas KP. Kemudian di kegiatan hari ini berbeda dari kegiatan yang lain. Kenapa? Karena di hari ini kegiatan kita sebenarnya lebih banyak mengundang kaum perempuan, karena di kegiatan-kegiatan yang lain itu lebih banyak di kaum prianya. Tapi hari ini kita mengundang sebenarnya seluruh ketua PKK Sulawesi Bawah, juga ormas-ormas kewanitaan. Jadi memang berbeda daripada kegiatan sosialisasi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu tanggal 18 kemarin KPU sudah mengumumkan DPS, daftar pemilih sementara, dan hari ini adalah pengumuman untuk pencalonan. Kami dari Bawaslu sudah menyampaikan imbauan kepada KPU untuk mengumumkan pencalonan yang akan dilaksanakan hari ini sampai dengan tanggal 26. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jauh sebelum kegiatan ini, kami dari Bawaslu sudah melakukan banyak hal, baik itu mitigasi maupun pencegahan terhadap mempersiapkan diri dalam pilkada tahun ini. Kami sudah mengawasi proses perekrutan tempat tarlih. Kami juga sudah mengawasi pelaksanaan pemutaran data pemilih. Kami sudah memberikan himbauan dan juga sudah mendirikan posko aduan terkait daftar pemilih. Mengapa ini penting? Karena kami berharap jangan sampai masyarakat tidak diakomodir hak pilihnya. Karena kunci awal atau syarat penting dari pilkada itu adalah masyarakat dapat dilakukan pemutaran data pemilih dengan akurat dan benar, sehingga tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya. Dan kemudian, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini dalam rangka itu kami juga melakukan dua kegiatan sekaligus. Yang pertama, kita akan melaksanakan deklarasi hari ini, deklarasi Pilkada Damai. Kemudian yang berikutnya setelah itu kita akan melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif. Mengapa ini penting? Karena kami sadar kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami sadar kami tidak bisa mengawasi secara maksimal tanpa dukungan dari berbagai elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah. Kami memerlukan Diskominfo untuk menyampaikan berita-berita tentang pemilu kepada masyarakat. Kami memerlukan bantuan Disduk Capil untuk memberikan data-data terkait daftar pemilih.
kami memerlukan bantuan Satpol PP untuk membantu pengamanan mungkin dalam tahapan kampanye dan lain sebagainya. Sehingga memang kami sadar kami tidak mampu berjalan sendiri, sehingga kegiatan hari ini berharap semua elemen masyarakat bisa ambil bagian untuk mendukung kegiatan pilkada kali ini, termasuk kaum perempuan, ibu IPKK, karena lebih sering komunikasi dengan rekan-rekan di sekitarnya untuk bisa menyampaikan terkait pilkada di Kabupaten Bawah. Juga rekan-rekan ormas, rekan-rekan OKP, partai politik juga bisa mengedukasi masyarakat untuk ambil bagian untuk menjaga hak pilihnya pada pilkada kali ini. Sehingga memang itu yang kami harapkan bisa kerjasama bersama kami dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada kali ini. Nah, berikutnya kegiatan hari ini saya minta untuk dengan hormat Bapak PJ Bupati untuk memberikan arahan dan juga sekaligus membuka Pak kegiatan kita hari ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadir Kak Tarido, Baca Ramin Kak Saruga Basegar Kak Jabatan. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya arahan sekaligus membuka acara kegiatan kita pada hari ini oleh pejabat Bupati Mempawah, Bapak Dr. Andes Haji Ismail MM. Kepada Bapak kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Kapolres Mempawah, yang diwakili Kabak Op, yang saya hormati Bapak Dandim 1201 Mempawah, yang dalam hari ini diwakili Bapak Kasdim, yang saya hormati Bapak Kajari Mempawah, yang diwakili dari bidang Intel, Pak Lendo, yang saya hormati Ketua KPU, yang saya hormati Ketua Bawaslu dan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Mempawah, yang saya hormati mitra kerja pemerintah Kabupaten Mempawah yang ada dalam jajaran penyelenggaraan pilkada ini, yaitu Kadis Kominfo, kemudian juga Kasat Pol PP, dan juga Kadis Dukcapil yang juga ikut berkontribusi dalam rangka mensupport penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2024 ini. Yang saya hormati para ketua-ketua ormas, ketua-ketua organisasi wanita, mungkin ketua organisasi pemuda, dan wabil khusus kepada ketua atau yang mewakili dari pimpinan partai yang ada di Kabupaten Mempawah yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Gedung Wisma Nusantara dalam rangka untuk menghadiri undangan daripada Bawaslu Kabupaten Mempawah dalam agenda deklarasi damai pelaksanaan pilkada serentak pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati periode 2024-2029. Begitu saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Bawaslu dan jajaran Bawaslu atas terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, awalnya saya berpikir untuk hadir aja ini kan. Jadi tidak ada agenda, ada sambutan bupati nih Pak. Jadi kalau udah diminta nih kan
Tidaknya mah juga nolak kan. Tapi tentunya semuanya tadi sudah kita dengarkan dan sudah kita simak bersama, baik yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Pak Hanise dan kemudian oleh Pak Janul. Semuanya itu adalah sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa terselenggaranya pelaksanaan pilkada serentak ini, beliau sudah sampaikan, tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu. Akan tetapi perlu ada kontribusi, partisipasi dari semua elemen masyarakat. Terutama paling tidak itu ada 6 elemen penyelenggara pemilu. Yang pertama itu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Siapa penyelenggara pemilu itu sendiri? Beliau adalah KPU dan Bawaslu. Jadi panglima perangnya yang jalan depan itu adalah KPU dan Bawaslu-nya. Itu elemen pertama yang ada dalam hal penyelenggaraan pemilu. Elemen yang kedua adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus betul-betul dapat memberikan support, baik support terkait dengan pendanaan maupun support terhadap personil dan juga fasilitas. Apa yang ada, yang dimungkinkan, yang sesuai dengan ketentuan dapat kita berikan dukungan dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 ini. Itu elemen yang keduanya adalah pemerintah daerah, yang di dalamnya itu ada Dinas Dukcapil dalam rangka untuk mengelola dan menyiapkan data pemilih tetap, mulai dari pemilih sementara yang sekarang dalam proses, kata Pak Ketua KPU, dan akan sudah disampaikan ditempel, dan itu nanti bagi masyarakat yang tidak ada namanya, ada masa tunggu, bukan masa idah ya Pak Ketua ya, ada masa tunggu untuk dapat melaporkan bahwa saya belum terdaftar, padahal saya adalah warga Kabupaten Mempawah yang punya hak pilih. Itu segera dilaporkan kepada KPU kan, nanti KPU akan mengakomodirnya dan untuk disinkronkan sampai nanti menjadi data pemilih tetap. Itu ya Bapak Ibu, dan kita sampaikan ini, jangan sampai ada warga kita, tetangga kita yang belum ada namanya dalam daftar pemilih sementara. Ini wajib kita sampaikan dalam rangka untuk mendorong agar terjadinya peningkatan partisipasi politik di Kabupaten Mempawah. Kita berharap mudah-mudahan tingkat partisipasi politik dari Pilpres kemarin harus meningkat dari pilkada ini. Kalau Pilpres kemarin kita belum sampai di angka 80% ya Pak Ketua ya. Nah, mudah-mudahan di pilkada ini bisa mencapai di angka 80% atau bisa di atas itu. Itu lebih baik, berarti partisipasi masyarakat kita dalam perpolitikan juga sudah semakin baik dan semakin bagus. Yang kedua, kita ada Dinas Kominfo di pemerintahan daerah. Dinas Kominfo tugasnya adalah untuk memberitakan hal-hal yang positif, yang edukatif dan informatif kepada khalayak, dan mengkonter kalau memang ada berita hoax. Itu jangan dibiarkan tuh Pak Rudi ya, biar ini tidak membawa sesat. Nah, jadi kalau dapat warga masyarakat Kabupaten Mempawah tetap berada pada jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, tidak ada jalan yang tersesat. Maka peran Kominfo saya harapkan juga bisa mendeteksi dini agar tidak ada berita-berita hoax yang beredar yang mengganggu dalam kelancaran pelaksanaan pemilu kada serentak pada tahun ini. Itu kita lakukan dan juga mensosialisasikan terhadap apa yang menjadi hak-hak pemilih, yang menjadi larangan-larangan masyarakat, yang tentunya juga akan menjadi
menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka Bawaslu dalam hal mengawas ini juga tidak bisa sendiri. Bawaslu juga mereka perlu dukungan dari semua elemen yang ada di masyarakat agar kita pastikan penyelenggaraan pemilu kada di Kabupaten Mempawah benar-benar dapat berjalan lancar, berjalan sukses dan aman. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan di Mempawah bisa mengulangi kembali pelaksanaan Pilpres yang lalu, semuanya berjalan lancar, tidak ada konflik horizontal, dan berjalan aman, dan pelapornya pun yang pertama se-Kalimantan Barat. Kita tepuk tanganlah untuk KPU dan Bawaslu. Dan mudah-mudahan ini akan terulang untuk kita bersama. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Mempawah juga ada Satpol PP. Ini juga akan membantu pengamanan, tentunya membantu Pak Kapolres, ya Pak Kabakop ya, dalam rangka untuk linmasnya di baik berada di tataran TPS nanti, dan kita pastikan semuanya akan berjalan dengan baik. Tentu ini yang paling penting adalah mari kita sinergikan, kita tingkatkan koordinasi, kita kolaborasikan dan saling melengkapi. Apa yang kurang kita sama-sama lengkapi sehingga kita betul-betul dapat menjalankan pilkada ini sebagai pesta demokrasi yang harus kita nikmati dengan gembira, dengan sukacita. Dengan sukacita, dengan gembira, berarti kita adalah sebagai warga negara yang sadar akan perpolitikan. Kita bisa gembira, bisa melaksanakan pilkada dengan serentak, bahwa ini adalah pesta demokrasi kita. Tapi kita lakukan bersama-sama agar benar-benar dapat terselenggara dengan baik. Itu yang kedua, elemen penyelenggara pemilu. Yang ketiga ada TNI Polri ya Pak ya. Ada pengamanan. Jadi sangat penting, bagaimanapun baiknya yang kita siapkan dalam penyelenggaraan pemilu, manakala itu tidak bisa dalam kondisi aman, nyaman, maka itu juga tidak akan baik. Maka TNI Polri adalah merupakan peran penting dan strategis dalam rangka untuk memberikan pengamanan dalam hal pelaksanaan pemilu kada tahun ini. Kemudian elemen yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat adalah kita semua. Mari kita dorong masyarakat kita betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hati nuraninya, agar nanti kita akan dapat menghasilkan sosok figur pemimpin yang betul-betul dapat membawa Kabupaten Mempawah yang lebih baik dan masyarakatnya semakin lebih sejahtera. Itulah elemen masyarakat. Yang kelima adalah partai politik. Partai politik, Pak. Jadi partai politik ini adalah mendorong dan mengusung pasangan calonnya masing-masing. Maka disinilah mari kita sama-sama partai politik untuk menjaga keamanan bersama, untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang ada, baik itu tentang PKPU-nya, tentang surat edaran yang lainnya. Maka kita patuhi partai politik sehingga masing-masing akan tahu apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Inilah yang menjadi hal penting dari 5 elemen penyelenggara pemilu. Yang terakhir elemen penting sebagai penyelenggara pemilu itu adalah media, Pak. Itu ada sahabat-sahabat saya yang di belakang itu kan. Ada Bang Ruben, ada Bang Ramadan, ada siapa lagi tuh? Pokoknya lengkap lah, ada Bang Dian. Ini adalah elemen yang keenam, yang betul-betul nanti bisa memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran, kesuksesan, dan
keamanan daripada pemilu tahun 2024 ini. Maka saya berharap, saya terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada media kita, kepada jurnalis kita yang sampai saat ini beritanya masih sangat-sangat informatif, sangat edukatif untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita betul-betul mendapatkan informasi yang baik, sehingga mereka dapat meningkatkan partisipasinya. Sekali lagi saya terima kasih kepada rekan-rekan media, rekan-rekan jurnalis. Mari kita bawa Kabupaten Mempawah ini semakin nyaman dan semakin aman. Jadi tidak cukup nyaman, tapi juga harus aman. Kalau aman, semuanya akan bisa berjalan dengan baik-baik. Sehingga inilah harapan kita yang menjadi atensi dan harapan kita bersama. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Walaupun ditodong oleh Pak Bawaslu tadi. Kalau ada, tentu saya sudah disiapkan oleh Pak Kominfo kali sambutannya kan. Disiapkan kes Bangpol kan, tapi karena tidak ada. Tapi inilah yang saya tahu, yang saya sampaikan. Kalau memang itu benar sesuai dengan aturan, mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita untuk saling menjaga pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Mempawah. Kita dukung bersama-sama untuk menjadi betul-betul pesta demokrasi yang menyenangkan kita bersama dan kita nikmati bersama, sehingga menghasilkan apa yang menjadi harapan seluruh warga Kabupaten Mempawah. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kata Pak Bawaslu harus dibuka kan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, tepat pada pukul 10:13, deklarasi damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mempawah dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Ismail MM. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan hati kita dengan pembacaan doa oleh Bapak Wahyu Anugrah Santoso. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala sembari berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mohon izinkanlah saya untuk memimpin doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini dengan memohon ridho dan izin-Mu, berikanlah kelancaran pada kegiatan yang kami laksanakan. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, Ya Allah, agar lebih bermanfaat untuk agama
negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan dan pengucapan deklarasi damai Pilkada tahun 2024 oleh anggota Bawaslu Kabupaten Mampawa dan diikuti oleh peserta undangan. Kepada Bapak Janurius SPDK, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Bupati dan undangan sekalian untuk bangkit berdiri. Izinkan saya membaca dan memandu kita dalam deklarasi damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Mampawah tahun 2024. Kami masing-masing yang bertantangan di bawah ini, ya mohon diikuti. Kami masing-masing yang bertantangan di bawah ini bertekad untuk mewujudkan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Mampawah berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil, situasi yang kondusif, damai dan menggembirakan, serta tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya penandatanganan deklarasi damai. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Mampawah, Bapak Dr. Andes Haji Ismail MM. Kepada Bapak kami persilakan mengambil tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya diikuti oleh Kapolres Mampawah atau yang mewakili. Selanjutnya penandatanganan oleh Dandim 1201 Mampawah atau yang mewakili. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Mampawah atau yang mewakili.
Selanjutnya disusul oleh Kesbangpol Mempawah atau yang mewakili. Selanjutnya penandatanganan oleh Diskominfo Mempawah atau yang mewakili. Selanjutnya Kasatpol PP Mempawah. Selanjutnya oleh anggota Bawaslu Kabupaten Mempawah. Ketua KPU Kabupaten Mempawah. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Ibu peserta partai politik yang terundang pada kegiatan hari ini untuk turut serta menandatangani deklarasi damai. Dari parpol Baik, selanjutnya perwakilan dari Ormas dan OKP yang terundang, kami mohon untuk maju ke depan menandatangani deklarasi damai. Ibu-ibu PKK yang mewakili mohon ke depan untuk mewakilkan menandatangani deklarasi damai. Selanjutnya kami harapkan juga rekan-rekan dari media atau jurnalis untuk ikut menandatangani deklarasi damai.
Selanjutnya kami mohon kepada perwakilan kepala sekolah yang terundang pada kegiatan hari ini untuk menandatangani deklarasi damai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta undangan yang telah menandatangani deklarasi damai. Bagi yang sudah menandatangani, kampai tempatnya penuh. Masih ada satu slot dari teman-teman media, mohon untuk diwakili. Betul, biar bisa dikirim orang rumah.
Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang berbahagia. Tibalah kita pada penghujung acara pembukaan kegiatan ini. Untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita lepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Tak lupa kami ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024 yang selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.